Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini kita bahas tentang ghairatun nisa atau ghairatun nisa, tentang kecemburuan wanita. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik qala, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisaihi fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin, maka mengutus salah satu dari ummahatil mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari mereka, bisahfatin fiha ta'am, dengan satu nampan atau piring yang ada makanan. Fadarabat allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha, maka wanita yang Nabi di rumahnya tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu an, darabat, memukul yadal khadim, tangan pembantu yang membawa makanan tadi. Dan pembantu ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Di mana ketika Aisyah radhiyallahu anhu menepuk tangannya Anas, dan Anas masih umur kecil, beliau masih kecil sekitar 10 tahun ke bawah, fasaqatat sahfatu, maka jatuhlah piring tersebut. Famfalaqat, maka pecahlah. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan filaqa as-safah, pecahan-pecahan piring tersebut. Thumma ja'ala yajma'u, kemudian ja'ala, beliau menjadikan mengumpulkan, yajma'u fiha, mengumpulkan pada pecahan tersebut, makanan alladzi kanat fi safah, yang sebelumnya ada di piring tersebut. Wa yaqulu, dan Nabi seraya mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Maksudnya Aisyah yang memukul piring tersebut, tangan pembantu tersebut, dalam kondisi cemburu karena si ummahatil mukminin yang lain mengirim makanan ke rumahnya Aisyah dan Nabi lagi di situ. Maka Aisyah cemburu karena itu kiriman salah satu dari istri Nabi yang lain. Thumma habasal khadim, kemudian si pembantu tadi di khadimah, ditahan oleh Nabi, jangan dia dulu pulang, hatta utia, sehingga diberikan kepada beliau, yaitu pembantu tersebut, bisahfatin min indillati, dari sisi wanita, yaitu Aisyah, fi baitiha, yang Nabi ada di rumahnya. Maksudnya diambilkan piring yang baru dari rumah Aisyah. Fadafa as-sahfah, maka diserahkanlah piring yang baru, as-sahihah, yang bagus, ila allati kusirat sahfatuha, untuk diberikan kepada wanita istri Nabi yang telah dipecahkan piringnya tadi. Wa amsakal maksurata, dan adapun yang pecah ya sudah dibiarkan fi baitillati, di rumahnya Aisyah, allati kusirat, yang allati kasarat, yang telah memecahkan piring tersebut. Maka dalam hadis ini ada kisah tentang bagaimana kecemburuan dari orang-orang yang mulia. Dan cemburu ini adalah sifat tabi'iyah, sifat manusiawi yang muncul dengan serta-merta begitu. Walaupun pada sebagian orang kecemburuan itu sangat keras. Sehingga mengakibatkan beberapa perkara-perkara yang memunculkan kemungkaran. Maka kecemburuan yang demikian ini tidak disyariatkan. Kenapa? Karena kecemburuan yang sifatnya memunculkan kemungkaran
mengakibatkan main sihir atau berbuat dolim dan sebagainya. Adapun kecemburuan Aisyah ini adalah kecemburuan yang lumrah dan tidak menjadikan beliau sebagai orang yang kemudian hina dan dolim dengan sebab itu, tidak. Tapi inilah wanita, mereka diberikan rasa cemburu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecemburuan tidak semua bermakna negatif. Tidak semua kecemburuan itu yaitu bermakna negatif. Karena itu yang namanya al-ghairah atau ghirah ia mustaqatun min taghayyuril qalbi. Itu diambil dari kata-kata berubahnya hati. Nah, berubahnya hati. Min taghayyuril qalbi. Berubahnya hati. Dan wahaijanil ghadab dan kemarahan yang sedang terbakar dan atau mendidihnya kemarahan. Bisababil masyarakati fi bihil ikhtisas, dengan sebab-sebab tertentu. Wa asyaddu ma yakunu dzalika baina zawjain, dan terlebih kecemburuan yang terjadi di antara dua suami istri, antara dua suami dan istri. Taib, disebutkan oleh muallif hafizahullah, beliau mengatakan wal ghiratu nau'an mahmudatun wa madmumatun. Ghirah itu ada dua macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa yang terpuji disebutkan allati la tatajawazu syar, selama kecemburuan itu tidak melampaui batasan syar'i. Ini tidak menjadikan seorang jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang haram, maka seperti menggunakan sihir dan sebagainya. Dan kecemburuan memang harus dimiliki oleh setiap orang, suami ataupun istri, di mana kecemburuan terhadap kemaksiatan, kecemburuan ketika ada perbuatan zina dan sebagainya, atau arah-arah yang mengarah ke sana. Wahadan model kecemburuan yang ini, a'daul Islam, musuh-musuh Islam itu yuhawilun, mereka berusaha zahzahatahu an qulubin nas, menghilangkannya dari hati manusia, secara khusus hatinya kaum muslimin. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna ahamiyatal ghirah, karena musuh-musuh Islam mengetahui betapa pentingnya al-ghirah, kecemburuan. Karena wa annahu bifaqdil ghirah, dan ketika hilangnya kecemburuan dari hati orang-orang yang beriman, tahsul munkarat, niscaya akan muncul kemungkaran. Kita lihat ada seorang istri bahkan beberapa saat yang lalu dilepas oleh suaminya, terus istrinya digandeng oleh orang laki-laki lain, kemudian berbahasa dengan bahasa yang mesra dan sebagainya. Naudzubillah. Ini adalah perkara-perkara yang mungkar. Suami yang tidak memiliki kecemburuan, istrinya digoda oleh laki-laki lain dan sebagainya. Naudzubillah. Apalagi hanya semata-mata gara-gara untuk mencari rezeki dan sebagainya. Ini adalah kehancuran dalam rumah tangga. Mungkin dia akan tetap menjadi suami dan istri, tapi membiarkan terjadinya kemungkaran seperti ini adalah di antara bentuk-bentuk dayus, bentuk-bentuk yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang melihat di dalam rumah tangga tersebut terjadinya kemaksiatan dan orang tersebut membiarkannya, terutama sebagai kepala rumah tangga membiarkannya, maka dia dayus, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dayus itu adalah germo, orang-orang yang mengumpulkan wanita-wanita nakal, karena dia tidak cemburu sama sekali dengan terjadinya kemaksiatan di rumah tangga tersebut. Jadi bifaqdil ghirah, dengan hilangnya kecemburuan, itu akan terjadi kemungkaran-kemungkaran minal ikhtilat, berupa tercampur baurnya antara laki dan perempuan, wakilatil adab, dan sedikitnya atau kurangnya sopan santun istri kepada suami dan yang lain sebagainya. Watabaruj, dan munculnya berhias dengan hiasan-hiasan yang mengandung kemaksiatan, berhias di depan orang sementara di depan suami dia tidak. Wal fasad, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Jadi poin pentingnya adalah kecemburuan itu justru ketika ada pada batasan-batasan syar'i, maka dia
wajib seorang memiliki kecemburuan. Ya. Jadi ini ghiratullah, kecemburuan yang harus dimiliki oleh seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala itu dimaksiati. Kemudian kecemburuan itu juga ada yang madmumah, yaitu yang tercela. Seperti yang disebutkan oleh muallif, yang kecemburuan kedua adalah al-madmumah, kecemburuan yang tercela, allati tatajawazu syar. Ketika kecemburuan ini tatajawaz, melampaui asyar, batasan syar'i, asyara, maka wajib bagi seorang, hendaknya kalaupun dia cemburu, tidak boleh kemudian dia berbuat sesuatu yang sifatnya justru merusak rumah tangganya sendiri. Seperti terjadi kecemburuan yang berlebihan dan akhirnya menimbulkan suudzon kepada suami, sampai muncul pertikaian tiap hari dan berakibat ke perceraian. Sebagaimana sering saya lihat atau pernah saya lihat beberapa keluarga, gara-gara kecemburuan yang tidak berdasar, maka terjadilah perceraian. Sampai-sampai suaminya pulang pengajian, istrinya menjaga di gang sampai malam, sampai jam 9, sampai jam 11, ditunggu sama istrinya. Gara-gara dikira suaminya itu, padahal dia pulang pengajian dan saya mengantar dia. Naudzubillah. Akhirnya terjadi perceraian karena berlebihan. Fa idza tajawazat syar'a fa hiya madmumah. Maka ketika kecemburuan itu melampaui batasan syar'i, maka tercelah dia. Liannaha tuaddi bisahibiha ila tuhmatin akhar. Karena kecemburuan ini akan tuaddi bisahibiha, akan mengantarkan pelakunya yang memiliki kecemburuan ila tuhmatin akhar. Dia akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Wa khususan tuhmatuz zauji bi zaujatihi, secara khusus tuduhan seorang suami kepada istrinya atau tuduhan seorang istri kepada suami. Naudzubillah. Ya. Karena ini akan menimbulkan persangkaan buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ijtanibu katsiran minadz-dzanni ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dari kalian minadz-dzann, berburuk sangka, inna ba'dadz-dzanni itsm, sungguhnya sebagian daripada persangkaan itu adalah dosa. Dan Nabi SAW juga bersabda, iyyakum wadzan, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk, fa inna dzanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka buruk itu akdzabul hadits, dusta-dusta omongan. Jadi tidak boleh bagi seorang itu bersikap cemburu secara berlebihan sampai terjadinya keretakan, terjadinya perkara-perkara, hal-hal yang dibenci oleh Allah dari kemaksiatan, sampai bahkan gara-gara cemburu dia bermain sihir dan sebagainya. Naudzubillah. Ini tidak boleh. Jadi kecemburuan itu dia akan menjadi normal atau menjadi terbiasa dan tidak mengapa dalam hukum syar'i selama tidak mengantarkan seorang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang kecemburuan. Ya. Ya. Kita cukupkan pada bab ini. Kemudian ada satu riwayat di mana tentang kecemburuannya Aisyah radhiyallahu anha, di mana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim. Di sini disebutkan sahihain, yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim, ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, ma ghartu ala ahadin min nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghartu ala Khadijati. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ghartu, melebihi kecemburuanku, ala Khadijah, kepada Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah melihatnya. Walakin, akan tetapi,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktsuru dzikraha. Nabi itu sering menyebut namanya. Wa rubbama, dan bahkan dzabaha syata tsumma yaqta'uha a'dha'an. Terkadang Nabi menyembelih kambing kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian, thumma yab'atsuha atau yab'atsa fi sadaiki Khadijah, kemudian dibagi-bagi kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Ini bukan berarti boleh seorang mengadakan dina dan sebagainya, tidak. Karena ini semata-mata kapan saja Nabi mau tanpa menentukan hari dan sebagainya. Dan Nabi tidak mengundang kemudian membaca sholawat dan sebagainya sebagaimana, atau membaca la ilaha illallah pada malam tertentu atau yasin dan sebagainya. Tidak pernah. Nabi tidak pernah berbuat demikian. Nabi cuma dia menyembelih sebagai kemudian dihadiahkan kepada teman-temannya Khadijah. Karena Khadijah semasa hidupnya juga sering berbuat baik kepada teman-temannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat itu. Farabbama qultu lahu, bahkan terkadang aku katakan kepada Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya, seolah-olah tidak ada orang di dunia ini, imra'atun, seorang wanita, illa Khadijah, melainkan cuma Khadijah. Jadi perkataan Aisyah ini adalah karena kecemburuan, sambil mengatakan kepada Nabi, apa tidak ada wanita selain di dunia ini selain Khadijah? Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna kanat wa kanat. Ini penyebutan keutamaan Khadijah. Ya, demikianlah Khadijah wa kanat, dan dia bisa berbuat demikian. Wa kana li minha walad, dan darinya lah aku memiliki anak. Dari garis Khadijah, Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, dan yang lainnya adalah dari garis Khadijah radhiyallahu anha. Ini merupakan menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini bab tahadduts an fadaili Khadijah radhiyallahu anha, tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan terkadang ketika seorang berbicara mengucapkan seorang berbicara atau seorang datang yang bernama Halah bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah, yang merupakan saudari Khadijah, itu mengucapkan salam. Ketika dia meminta izin, bolehkah saya masuk? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini suaranya Khadijah ini suaranya Khadijah ini. Maka setelah sadar, oh Allahumma Halah, oh ternyata ini adalah suaranya Halah, saudara perempuannya Khadijah. Mirip suaranya. Nabi sering terkenang hanya gara-gara mendengar suaranya. Maka disinilah yaktsuru dzikroha. Nabi itu sering menyebut namanya gara-gara diantaranya ini, yaitu sering mendengar suaranya Halah radhiyallahu anha. Jadi semua ini adalah muncul karena berdasarkan kecemburuannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kecemburuan memang ada dan dimiliki oleh setiap wanita pada umumnya terhadap suaminya. Maka janganlah kecemburuan ini kemudian menjadi alasan seorang itu berbuat kemaksiatan atau berbuat perkara yang haram atau melampaui batasan-batasan pelanggaran-pelanggaran terhadap batasan syar'i. Ini perlu diperhatikan. Tayyib. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bab ini diberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya, tetapi jika ada seorang bertanya, apa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita Ansar? Di sini disebutkan alasan ketika, ya Rasulullah, ala tatazawwaju nisa al-Ansar, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi wanita Ansar? Maka Nabi menyebutkan, inna fihim laghairatan syadidatan. Jadi sesungguhnya wanita laghairatan syadidatannya, sesungguhnya wanita Ansar itu mereka punya kecemburuan yang sangat berlebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak menikahi wanita Ansar. Ini diantara alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi